wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Baik ya ikhwan, alhamdulillah saya gembira semangat umat Islam pada malam hari ini, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, pemuda maupun pemudi, bahkan anak-anak kita para remaja punya semangat yang luar biasa untuk membela Palestina. Mohon aja kepada Allah, mudah-mudahan pemerintah Indonesia mengabulkan untuk membuka pendaftaran mujahidin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya kawan, setelah urusan Palestina selesai, sebelum saya akhiri, maka bagian yang kedua adalah soal keselamatan NKRI. Saudara, sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Umar Al-Hamid. Siapa Habib Umar Al-Hamid ini? Habib Umar Al-Hamid sebetulnya tidak asing lagi bagi warga Jakarta. Beliau dulu menjadi wakil gubernur rakyat waktu kita lawan Ahok. Nah, kita waktu lawan Ahok, kita nggak akui Ahok sebagai gubernur, kita ngangkat gubernur sendiri. Ingat gak? Ingat gak? Gubernurnya siapa dulu? Almarhum Kiai Haji Fakhrul Razi Ishak. Wakilnya, ini depan samping saya, Bu. Jadi saya duduk di samping mantan wakil gubernur dulu. Alhamdulillah. Jadi Habib Umar, saudara Al-Hamid ini walaupun usia beliau sudah lanjut, tapi semangatnya luar biasa. Betul-betul semangat muda. Nah sekarang beliau turun gunung lagi, ingin mengajak kita semua menjaga agar pemilu yang akan datang ini berlangsung jujur dan adil. Setuju tidak? Setuju tidak? Betul. Nah, beberapa hari yang lalu Pak, Bu ya, saya mau menyampaikan sedikit informasi. Beberapa hari yang lalu saya didatangi oleh 4 anggota polisi, dipimpin oleh seorang kombes. Mereka yang 2 berasal dari Mabes Polri, yang 2 lagi dari Polda Metro Jaya. Semenjak kasus KM50 belum ada polisi yang berani datang ke rumah saya. Baru kemarin datang lagi ya. Nah, tentunya sebagai tamu kita hormati, kita sambut dengan baik, karena mereka datang dengan sopan, dengan santun, saudara. Dan mereka menyampaikan visi misinya. Jadi mereka sampaikan kepada saya satu visi misi yang sangat bagus ya. Beliau sampaikan, Habib, kami dari kepolisian punya program cooling system. Saya tanya, apa maksudnya cooling system? Mereka katakan karena ini mau pilpres, Habib, suasana politik luar biasa panasnya. Setiap saat bisa terjadi benturan di tengah masyarakat. Maka kami ditugaskan oleh Kapolri dan semua jajaran kepolisian se-Indonesia untuk bagaimana menciptakan cooling system. Cooling system artinya sistem bagaimana umat ini tetap sejuk, umat ini tetap damai. Bagaimana kalau pilpres yang akan datang ini tidak terjadi keributan, chaos atau kerusuhannya. Saya dengarkan mereka sampaikan semua programnya. Mereka minta dukungan dari habaib dan ulama untuk program pemilu damai. Saya terima, saya puji, dia punya programnya, kemudian saya berikan nasihat. Saya katakan kepada mereka, sampaikan saja kepada Bapak Kapolri, kalau ingin pemilu damai, maka gelarlah pemilu yang jujur dan adil. Kalau pemilunya jujur dan adil, niscaya akan damai. Betul? Betul? Tapi kalau kita teriak pemilu damai, tapi ente curang, kapan mau damai? Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau pemilu curang, kira-kira damai apa perang? Jawab, damai apa perang? Damai apa perang? Jadi kalau mau damai, gelar pemilu yang jujur dan adil. Betul? Betul. Jadi saya sampaikan, kami umat Islam, saya akan ajak umat Islam se-Indonesia untuk mendukung TNI, untuk mendukung Polri di dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Kalau ada yang coba-coba mengacaukan pemilu, kami siap bantu TNI Polri untuk mengamankan siapapun yang ingin berbuat curang di pemilu yang akan datang. Betul? Betul? Siap pemilu yang jujur dan adil? Setuju pemilu jujur dan adil? Kalau pemilunya jujur dan adil, baru kedamaian bisa diciptakan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya sampaikan kepada mereka, amanat konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar 1945 bukan pemilu damai, bukan. Pemilu luber dan jurdil. Luber langsung, umum, bebas dan rahasia.
jujur dan adil. Itu amanat konstitusi. Itu amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nggak ada dalam konstitusi disebut pemilu damai, nggak ada. Kenapa? Karena para founding father kita, karena para pejuang kita yang dulu merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, mereka paham pemilu tidak akan damai kalau nggak jujur dan nggak adil. Jadi yang mereka tulis, mereka cantumkan pemilu yang jujur dan adil. Kenapa? Karena dengan jujur dan adil, niscaya kedamaian akan tercipta. Betul? Takbir. Begitu saja. Ayo kita pemilu damai. Dengan cara apa? Dengan cara menggelar pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Saya sampaikan kepada mereka, kasih tahu Bapak Kapolri, kalau pemilunya jujur dan adil, siapapun yang menang kita hormati. Umat Islam siap menang juga siap kalah. Betul? Takbir. Enggak, kita menang gak sombong, dan kita kalah juga saudara tidak akan patah hati. Enggak, kita kalah gak bakal bikin kerusuhan. Syarat kelar pemilu yang jujur dan adil. Tapi kalau pemilu curang, tidak jujur dan tidak adil, jangan salahkan rakyat. Kalau mereka akan berkobar saudara, kalau rakyat akan menang ke Indonesia. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Mau dicurangin? Mau dicurangin? Jadi kalau curang, ibu-ibu jawab, kalau curang perang. Jawab ini ibu Kemayoran. Kalau curang, ibu-ibu tuh. Gue belum tanya bapak-bapak. Ayo semua saya mau tanya, jangan kalah sama ibu-ibu. Kalau curang, takbir. Kalau begitu siap menjaga pemilu yang jujur dan adil, siap mengawal pemilu, siap mengawal suara rakyat, siap jaga suara rakyat. Takbir. Nah, begitu tadi sore di sini saudara jawara, pendekar, laskar dari berbagai macam ormas. Di sini ada Ustadz Nazaruddin, ini dari PUI sekaligus Majelis Ormas Islam, saudara. Nah, kemudian di sini juga ada pimpinan-pimpinan jawara, pimpinan-pimpinan pendekar, pimpinan-pimpinan ormas, semua sepakat bahwa pemilu harus kita kawal, nggak boleh lagi terjadi kecurangan. Ingat, kecurangan wajib kita jadikan sebagai musuh bersama, common enemy, lawan segala kecurangan, saudara. Kalau Anda temui kecurangan di TPS, eksekusi selesaikan langsung, saudara. Tapi siap tidak? Dan yang bilang, Habib, kalau ada kecurangan di TPS, bagaimana kalau difoto dulu nanti buat sidang di MK? Basi, tahu basi nggak? Tahu basi. Jadi kalau ada kecurangan di TPS, saudara, bagaimana? Eksekusi, kejar, hajar, sikat. Bukan. Ini jangan kebetulan, dia bukan capung. Takbir. Begitu dong Habib. Lu kira burung dara lu? Siap lawan kecurangan, Bu. Pokoknya ibu-ibu kalau lihat di TPS ada curang, Bu, bawa panci, ketok panci di TPS, Bu. Beresin, pokoknya beresin. Maksudnya eksekusi selesaikan di tempat, saudara. Kecurangan itu nggak boleh dibiarkan. Jangan sampai kecurangan itu dibiarkan, kemudian suara curang tadi masuk ke kecamatan, masuk ke KPU. Enggak, saudara, curang selesaikan di lapangan. Jangan beri kecurangan ruang sedikit pun juga. Lawan segala kecurangan sekuat tenaga kita. Setuju? Siap lawan kecurangan. Takbir. Tapi kita mesti konsekuen, mesti fair. Kalau pemilu jujur dan adil, siap menerima hasilnya, siap menang, siap kalah, siap pemilu damai. Syarat pemilu jujur dan adil. Setuju? Takbir. Alhamdulillah. Udah jelas sudah semua ya, Bu. Udah jelas. Terus ibu-ibu nanya, yang kita pilih siapa, Beb? Betul. Saya kalau Kiai Munawir asli nyapres, saya pilih Kiai Munawir. Nggak nyapres sih Kiai Munawir, saudara. Baik, saya sudah sampaikan berkali-kali, saudara, di berbagai majelis pertemuan saya
sebelum Ijtima Ulama itu digelar, bahwa saya dan kawan-kawan dari berbagai ormas Islam mendukung digelarnya Ijtima Ulama dan mendukung hasil musyawarah Ijtima Ulama. Nah sekarang supaya ibu-ibu dan bapak-bapak tahu apa sih sebetulnya hasil Ijtima Ulama, saya ingin bacakan malam ini. Mau dengar tidak? Mau dengar tidak? Mau dengar tidak? Baik, dengarkan baik-baik saudara semuanya. Perhatikan baik-baik. Kita buka sekarang sudah. Baik, perhatikan semua. Keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 nomor .2 06 garis miring Ijtima garis miring Jumadil Ula garis miring 1445 Hijriah. Rekomendasi tentang rekomendasi calon pimpinan nasional dan fakta integritas. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pleno 2 Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 setelah mengingat dan berpedoman teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian menimbang A. Bahwa Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional adalah sebagai forum musyawarah dalam mengambil keputusan tentang berbagai permasalahan bangsa. B. Bahwa perlunya umat Islam untuk berperan aktif memberikan masukan dan usulan calon pemimpin nasional. C. Bahwa untuk menjamin program-program pembangunan sebagaimana yang direkomendasikan para ulama dan tokoh dalam acara Ijtima, maka perlu dinyatakan secara tertulis komitmen para calon pejabat publik dan pimpinan nasional dalam bentuk fakta integritas. Memperhatikan saran dan pendapat yang berkembang dalam sidang Pleno 2 Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 4 Jumadil Ula 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 2023 Miladiyah di Aula Majelis Ad-Dzikra. Sebentar Ibu. Di Aula Majelis Ad-Dzikra Sentul, Bogor, Jawa Barat memutuskan menetapkan satu, merekomendasikan Dr. Haji Anies Rashid Baswedan dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden periode 2024-2029 untuk didukung dalam kontestasi pemilihan umum 2024. Takbir, takbir, takbir. Dua, mengikat seluruh peserta Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024-2029 yang direkomendasikan melalui surat keputusan ini, dan mensosialisasikan keputusan Ijtima ini kepada seluruh umat Islam dan rakyat Indonesia setelah ditandatanganinya fakta integritas hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023. Dan alhamdulillah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menandatangani fakta integritas dengan Ijtima Ulama, saudara. Takbir, takbir. Saya mau tanya sekarang semuanya, siap ikut ulama? Siap dukung putusan hasil Ijtima Ulama? Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Dan saudara, Ijtima Ulama juga meminta kepada semua umat Islam, saudara, untuk bukan hanya memenangkan capresnya, tapi juga memenangkan semua caleg-caleg yang partainya ikut mendukung paslon 01, saudara. Tahu
Tahu ada berapa partai? Ada berapa partai? Ada 4, saudara. Yang pertama PKS, yang kedua PKB, yang ketiga ada Partai Umat, yang keempat ada Partai Nasdem. Tolong jangan pilih caleg di luar dari partai yang mendukung ini. Jadi kalau ada partai yang tidak mendukung hasil ijtima ulama, kita hormati sikap mereka, tapi umat kita ajak menangkan caleg-caleg dari partai yang mendukung hasil ijtima ulama. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau ada yang senang cinta dengan partai Islam, ada PKS, sudah. Silahkan pilih PKS, partai Islam yang selama ini nggak pernah khianati umat, sudah. Betul? Oh, kalau PKS masih kurang nyaman, ada partai umat juga merupakan partai Islam, saudara. Oh, dengan partai umat kurang nyaman, saudara. Masih ada PKB, partainya kiai, partainya santri, partainya ulama-ulama pondok pesantren, partainya warga NU. Betul? Betul? Oh, kalau masih gerah sama partai Islam atau partai yang berbasis Islam, masih ada partai Nasdem, partai nasionalis kebangsaan, saudara, lengkap yang mendukung paslon 01, saudara. Jadi kami hanya menghimbau, kami tidak memaksa. Yuk sama-sama, saudara, amanat ulama yang ikut ijtima ulama kita sosialisasikan, kita perjuangkan dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Siap berjuang, siap berjuang, siap berjuang. Betul, takbir. Jadi nanti di pilpres, insya Allah sebentar lagi akan pilpres. Siapa presiden yang kita pilih? Siapa pasangan yang kita pilih? Siapa pasangan yang kita pilih? Jawab yang keempat, siapa pasangan yang kita pilih? Siap memperjuangkan. Ajak keluarga kita, ajak tetangga kita, ajak masyarakat kita, ajak saudara menangkan capresnya dan menangkan juga caleg yang mendukung capresnya. Setuju?